Lebih baik nggak dapat profit, yang penting bisa ngehidupin karyawan ini menghidupkan keluarganya loh. Wah. Jadi itu penting bagi kalian yang punya bisnis, punya karyawan, kalian harus mikirin itu. Halo guys, kenalin gue Nate dari DKV Media dan lo lagi nontonin Banyak Kata by Binus University. Seperti biasa di Banyak Kata kita bakal kupas tuntas habis kehidupan Binusian ya teman-teman sesama Binusian. Dan hari ini gue gak sendirian karena gue ditemenin sama seorang entrepreneur, seorang career woman kali ya sebutannya paling tepat ya. Hari ini aku ditemenin sama Sasha, hai. Halo, kamu boleh kenalan dulu dong. Nama kamu dari jurusan apa? Oke, nama aku Sasha. Nama aku Desa Safia Kirana, tapi biasanya dipanggil Sasha. Aku ini dari accounting, Binus Alam Sutra, Binus 23. Oh, dari Alam Sutra, jauh ya. Narasumber kita hari ini agak diambil dari belahan dunia lain ya. Benar, betul. Jauh. Sasha, kamu accounting ya? Iya, betul. Binusian 2023. Iya. Berarti sekarang lagi enrichment, iya gak sih? Iya, sekarang lagi enrichment, tapi ngambil yang entrepreneurship track juga sih biar aman. Oke. Kamu kan punya beauty salon ya? Iya, betul. Beauty salon yang revolve-nya around apa tuh beauty salonnya? Kalau misalkan aku tuh biasanya tuh nail, kayak eyelash, hair. Tapi untuk hairnya tuh bukan yang kayak pewarna buat gitu-gitu sih, lebih ke perawatan aja sih. Lebih ke hair care, lebih ke cream bath, betul. gitu-gitu ya. Manicure, pedicure. Iya, lebih ke fokusnya sih ke nail sama eyelash sih sebenarnya. Nail sama eyelash extension gitu-gitu Iya, ya. betul. Oke. Kenapa nih bisa kepikiran kayak bikin gitu? Namanya dulu dong, nama salonnya apa? Nama salon aku Chanel, di follow ya. Enak aja udah kayak gini nggak di follow. Chanel ya. Chanel SHA nail ya, Iya, nail betul. kuku. Nah, kenapa sih kepikiran kayak bikin gitu? Oke, jadi tuh awalnya itu aku tuh suka banget buat kuku di tahun 2019 tuh sebelum COVID. Cuma waktu itu kan belum banyak terkenal dan banyak banget orang yang buat nail. Jadi tuh di Jakarta tuh masih dikit banget, masih bisa dibilang tuh paling cuma ada 2 sampai 3 salon yang oke, tapi itu juga harganya mahal. Jadi makanya aku berpikir nih, gimana nih caranya nih, mahal banget nih kalau gue buat nail tiap bulan. Ya udah akhirnya aku DIY, do it yourself sendiri gitu, beli barangnya di Shopee Cina, ada juga yang dari Instagram. Nah, aku buat sendiri. Pas aku buat sendiri, ternyata tuh oke juga, dan banyak teman-teman tuh yang kayak lu buat kuku di mana gitu. Oke. Buat sendiri gitu. Itu sih awalnya. Oke, bertalenta ya. Ternyata ya Ternyata Bun, ya iya, Bun. tidak disangka Iya. juga. Jadi dari situ makanya kayak gue mau bikin salon nih, Iya. salon beauty gitu Iya, ya. akhirnya sebenarnya sih waktu itu belum sempat mikir sampai buat salon, tapi karena teman-teman tuh kayak buatin dong. Akhirnya buatin teman, dari teman akhirnya temennya teman. Terus orang-orang kalau udah dibuatin nge-tag-nya Instagram aku kan. Makanya aku mikir, apa buat Instagram aja deh, iseng-iseng Instagram nailnya nih, buat Instagramnya ternyata rame. Ya udah deh. Mantap. Berarti berangkat dari sebuah hobi Betul. jadi bisnis ya Iya, sekarang bener. ya. Nggak ada yang tahu tapi ternyata jadi gitu. Oke. Nah, kalau lo sendiri nih kan kita di Binus kan ada mata kuliah namanya entrepreneurship ya. Betul. Kita pasti dapat gitu. Apakah pembelajaran dari entrepreneurship itu bisa lo terapin waktu lo bikin Chanel? Oke, kalau menurut gue sendiri itu ya sangat berpengaruh ya, karena dari waktu entrepreneur kan kita kayak buat bisnis model Canva, BMC gitu-gitu. Dari situ tuh kayak lebih terstruktur aja sih menurut gue. Jadi pelajaran entrepreneur di Binus tuh juga berpengaruh sama entrepreneur yang kayak kita gini. Nah, lo mulai Chanel ini dari tahun berapa? Dari tahun 2019. Berarti pas banget early COVID ya? Itu tuh sebenarnya sebelum COVID, tapi masuk COVID lah ya bisa dibilang. Lagi dalam masa transisi lah ya gitu. Benar. Itu lo waktu itu kayak, bentar, Chanel nih udah ada outlet atau belum? Udah ada ada outlet. tokonya di Fresh Market Bintaro. Oh, Bintaro ya. Bintaro tuh tempat nongkrongnya anak Binus banget kan? Iya benar. Nah di situ kan banyak kafe-kafe tuh, makanya rame juga. Iya, Jadi benar. boleh kapan-kapan main. Apalagi kita mau ngafe kan kukunya harus bagus. Cakep, ya. bener, mau cewek mau cowok harus bersih dong. Betul, Ya nggak? betul. Kalau kukunya hitam-hitam kan kayak agak Oke. Kamu berarti waktu track entrepreneur ini
masukinnya juga si Chanel ini. Iya betul, si Chanel ini aku kan tadinya tuh mau magang juga kan. Cuma karena ternyata magang tuh lumayan ribet dan harus fokus banget kan di magang, jadi akhirnya aku masuk entrepreneur tracknya masukin Chanel. Iya, ngapain juga kamu magang, kan kamu udah punya ini, udah punya apa namanya, udah punya entrepreneur sendiri kan, udah punya bisnis sendiri kan, kayak yuk jalanin aja gak sih? Iya, jadi pas langsung banget aja. lagi Binus kan menyediakan ya tracknya ya. Karena menurut aku jarang kan ada kuliah-kuliah yang nyediain entrepreneurship track Betul, gitu. betul. Jadi menurut aku peluang besar banget nih, jadi langsung entrepreneur aja, nggak pakai mikir-mikir. Oke. Nah, waktu kamu ngejalanin entrepreneur track di Binus tuh ngapain sih sebenarnya track Kalau ini? misalkan entrepreneurship track di Binus itu ya, itu kan sebenarnya mulai dari nol lagi. Banyakan orang tuh yang belum ada bisnisnya sebenarnya. Jadi kita ngisi-ngisi apa sih, kenapa kita mau buat bisnis ini, dapat barangnya dari mana dan lain-lain. Nah sayangnya kalau aku tuh kan udah berjalan. Jadi aku buat menjelaskannya sih udah gampang ya ke dosen, ada dosen pembimbingnya juga kan. Makanya aku sekarang kalau misalkan di entrepreneurship itu kan ada laporan setiap minggu. Nah itu tuh aku udah enggak. Aku tuh masuk kayak ke inkubator, juara inkubator gitu loh. Jadi kita Oke. tinggal presentasi aja. Cuma kalau misalkan memang untuk pemula itu emang bener-bener dibimbing apa aja sih kira-kira yang lo harus punya untuk bisnis lo ini gitu. Sampai bisnis lo bisa jadi Betul, gitu ya. iya. Berarti kalau lo sekarang berarti tinggal kayak present report aja gitu Iya kali ya. benar, karena kalau misalkan tinggal laporan udah ada laporannya kan. Jadi Iya benar. misalkan tentang laporan keuangan juga udah ada, tinggal dikasih aja buktinya bahwa ini tuh berjalan serius dan benar, bukan bohongan atau bukan kayak perusahaan orang gitu. Iya, dan juga bukan kayak perusahaan iseng-iseng gitu. Iya, Karena kan banyak juga ya anak-anak yang kayak iseng-iseng bikin, iseng-iseng Iya, bikin, tapi Nggak nggak di riset konsisten. betul-betul gitu Nggak kan. konsisten, nggak di riset, jadi kayak cuma dapetin duitnya sekali, abis itu lupa deh sama bisnis ini, ganti bisnis lagi Iya betul. gitu. Kamu cukup serius ya menjalani bisnis ini ya? Kalau sampai di titik sini sih aku udah cukup serius Udah, ya, udah nggak bisa udah bercanda. sampai ada toko fisiknya gimana bercanda ya? Iya udah nggak bisa bercanda. Udah gak bisa bercanda gitu. Nah, ada struggle-nya gak sih waktu pertama kali bikin? Ada banget ya, karena kan aku pertama kali buat itu belum di studio, belum punya ruko ya, belum di Iya. ruko. Jadi pertama kali buat itu di kamar sendiri. Oke. Dan itu kan lagi pas banget COVID kan. Ha-ha. Nah itu struggle banget tuh ketika takut ada orang COVID datang ke kamar, terus kamar juga privacy, rumah itu privacy. Jadi struggle-nya tuh waktu awal tuh sebenarnya lebih ke tempat sih, karena udah orang nggak kenal masuk ke rumah gue nih, masuk ke kamar gue nih. Akhirnya waktu itu makanya pindah tuh dari kamar aku di atas, jadi aku pindah di teras di bawah. Aku buat kayak mini studio gitu loh. Paling itu sih struggle awal. Berarti waktu fase itu fokus kamu adalah gue harus bisa ngumpulin modal supaya Pindah. kita bisa keluar dari rumah Iya, gitu. pertama tuh kayak ngumpulin modal biar kita tuh bisa move ke tempat yang lebih baik, karena ini kan di komplek, gimana pun mengganggu kanan kiri ya, Iya. dari parkiran juga. Kalau rame apalagi kan? Iya, apalagi kalau misalkan lagi rame, dari parkirannya aja tuh nggak ada parkir. Akhirnya parkir di depan rumah orang. Nah itu kan udah mengganggu. Terus mikir harus punya karyawan juga kan, karena untuk sendiri ngurus admin, ngurus keuangan, beli-beli, jadi terapisnya itu udah mulai nggak ada waktu itu. Iya. Gitu sih. Apalagi kamu pasti nggak kebayang ya? Mm-mm, Nggak kebayang kayak tiba-tiba kok jalan nih bisnis Iya, gua? kok rame Iya, kok gitu. rame gitu. Oke. Jadi tapi sekarang lo masih jadi terapis nail ya? Masih jujur aja, karena dari hobi mungkin. Jadi kalau misalkan aku sehari-hari itu ada di mana aku bosen di rumah, namanya aku entrepreneurship track ini kan juga nggak serius dan setiap hari itu. Jadi aku tetap jadi terapis di Chanel. Oke, berarti kalau teman-teman ada yang mau mampir ke Chanel, Iya boleh. bisa loh nanti tiba-tiba kayak ternyata terapisnya ownernya. Anak binus lagi gitu Iya, kan. owner. Berarti ini kamu own sendiri, cuman punya kamu? Iya, punya aku sendiri, punya aku pribadi. Nggak sama teman-teman? Enggak sama sekali. Wow. Ih keren banget loh, dari hobi bisa menjadi, tepuk tangan dong Wuh. Keren nih. Iya Oh keren. Nah waktu awal berarti kamu ngumpulin modal from zero. Iya, nah itu juga sebenarnya jadi struggle ya, karena kan belum ada modalnya. Jadi waktu awal aja yang kayak punya 10 warna kutek, ya udah ini aja dulu yang dipakai. Dapat
dapat uang, dapat profit, diputar lagi beli kutek biar jadi 15. Dapat uang, beli lagi. Nggak ada sama sekali tuh yang kayak gimana nih, minta orang tua deh. Nggak, karena takut, namanya kan awal bisnis. Takut bisnisnya nggak jalan. Iya, Gimana benar. orang tua tuh udah beliin kita ini itu, kok kamu nggak lanjutin? Kan Iya, sering banget benar. tuh kan kayak betul, gitu. sering sekali Nah, terjadi. jadi makanya aku mikir ya udahlah sendiri aja dulu, pelan-pelan tapi pasti aja. Jadi dapat duit, diputer-puter aja terus di situ. Gitu sih. Oke. Nah, kamu selama ini kayak Chanel tuh naiknya tuh karena ya naik-naik aja gitu. Maksudnya from mouth to mouth atau kamu punya strategi sendiri sih gimana caranya supaya orang tuh tahu gitu kalau Chanel nih ada loh gitu. Kalau misalkan aku ini ya, untuk strategi di Chanel ini sendiri, pertama emang mouth to mouth banget itu menurut aku berperan penting ya, dari teman ke teman, tetangga ke tetangga kayak gitu. Tapi menurut aku yang paling penting lagi tuh sekarang di sosial media. Di sosial media tuh kita harus memperbagus, karena orang suka yang estetik kan. Iya, betul. Orang ngeliat salon walaupun yang ini udah dari tahun 2018 sama yang ini yang baru tapi yang ini estetik dan rapi, orang jadi kayak ini kayaknya lebih oke deh. Jadi menurut aku harus rapih pertama. Kedua, kalau misalnya strateginya tuh dengan cara aku biasa endorse. Endorse tuh Oke. pasti endorse dari mulai teman. Misalkan teman ada yang followersnya tinggi nih, kita endorse. Ada juga mulai ke selebgram. Tapi jujur aja nih, untuk endorse itu aku belum pernah yang berbayar. Oke. Biasanya aku lebih ke barter. Karena kan kalau perempuan tuh masih oke ya dengan barter, kayak kakaknya nanti post aja, aku kasih kakak free treatment kayak gitu. Atau palingan iklan Instagram sih, aku pakai banget Instagram tuh kepake. Iya, penting banget sih sebenarnya buat beauty clinic di sosial media nunjukin kalau dia tuh hygiene-nya oke ya. Betul, heeh. Apalagi Apalagi sekarang COVID kan. Iya, apalagi sekarang COVID. Kayak aku juga kalau mau treatment ya kebongkar deh. Kemana aku juga, tuh? aku juga kalau misalnya mau treatment something related ke muka, ke badan, pasti ngelihat pertama Instagram. Aku lihat dulu kayak ini atmosfer tempatnya tuh Gimana? bersih Iya, nggak? apa ini di gang kah? Betul. Apa ini kotor kah? Redup-redup, mulai dari pencahayaan aja. Kalau kita mau ke klinik redup-redup kan kayak kenapa dia remang-remang ya? Iya. Apa dia nggak bersih? Tapi kalau misalnya udah terang, udah jelas ya, jadi kan orang lebih percaya dong kayak gitu sih. Oke, berarti kamu pakai organik aja lah ya, jalan-jalan aja gitu lah ya. Oke. Nah, selama ini nih, selama kamu mau ngejalanin bisnis ini nih, ada ups and downs yang kamu rasain nggak? Oke kok. Pasti ada ya, namanya bisnis itu menurut aku, mau apapun itu, mau bisnis besar mau bisnis kecil tuh pasti ada up and down-nya. Tapi yang penting kalau kita lagi di down itu jangan pernah mikir kita tuh lagi di paling bawah terpuruk gitu loh. Kita harus mikir gimana caranya, belum turun aja nih, belum terpuruk aja, kita harus mikir gimana caranya biar ini tuh naik lagi. Gimana biar kita tuh up, nggak di down. Karena kalau misalnya kita ngeliat downnya doang, kita tuh nanti malah stuck gitu loh di down, malah kayak gimana nih cara upnya tuh nggak tahu. Makanya kalau misalkan sebelum kita terpuruk aja nih, kita harus berpikir gimana cara kita biar nggak terpuruk. Tapi yang namanya bisnis itu pasti ada up and down-nya. Mungkin kalau misalkan ditanya kapan sih down-nya, kalau kayak salon, down-nya aku tuh kalau salon tuh pas kita low season. Kalau low season tuh pas anak-anak masuk kuliah lagi, pas orang-orang tuh nggak terlalu banyak berinteraksi sama dunia luar. Misalkan kayak COVID lagi tinggi, lagi ada PSBB lagi, itu pasti berpengaruh banget ya, karena orang kan nggak mau keluar dan orang pasti menjaga juga yang namanya kontak fisik sama orang, dan salon itu kan pastinya kontak fisik. Iya, Itu betul. menurut aku down-nya salon itu pasti di saat kita tuh sepi sih, lebih tepatnya. Oke. Ya apalagi kalau nggak bisa keluar kan ngapain gue bikin kuku ya? Bener, siapa yang lihat gitu kan? Siapa yang lihat gue doang nih Iya. di rumah begini kan? Ngeliat ini cakep deh kuku gue. Untuk apa? Tapi ada juga kalau orang kaya Ada. nih kayak gue nggak bisa keluar negeri, gue nggak bisa keluar kota, udahlah gue buat aja kuku, ngabisin duitnya di kuku. Iya, bener. Walaupun dia doang yang lihat, tapi ya karena uangnya banyak ya mungkin ya. Tapi ada beberapa orang yang happy juga sih ngeliatin kukunya. Apalagi sekarang kayak lagi trennya ya menurut gue, orang buat kuku. Bener. Jarang banget orang tuh perempuan kukunya tuh jelek, karena lagi trennya. Kamu lihat kuku aku dong. Tuh cowok aja kukunya manis selesai. Ya dong. Makanya itu kan berarti Ya penting dong, dong, karena penting. lagi trennya juga, jadi menurut aku pas banget masuk ke trennya. Iya. Nah, aku mau nanya ini sih sebenarnya sama kamu. Kan aku lupa. Oke, boleh dilihat lagi coba. Boleh aku pertanyaannya ngintip dulu bentar ya? apa. Boleh. Nah, gini, aku mau nanya nih, kamu
selama ngejalanin bisnis ini sambil kuliah gitu, gimana sih cara kamu bagi waktunya? Atau kayak kamu lebih, nah pertanyaannya gini, kamu lebih fokus kemana? Oke. Kalau misalkan ditanya lebih fokus kemana, aku lebih fokus ke Chanel. Oke. Kenapa? Karena kuliah sekarang lagi online. Oke. Jadi masih bisa nanti dulu deh, nanti malam gue bisa kerjain. Mungkin kalau misalkan kita lagi offline nggak bisa fokus ke Chanel karena harus ke kuliah. Ada absen gini-gini. Kalau misalkan online kan yang penting kita on cam ngedengerin pakai AirPods, tapi kita ada di situ, ada di Chanel. Jadi aku lebih fokusnya ke Chanel. Tapi kalau ditanya untuk cara bagi waktunya tuh mungkin karena online tuh kebantu banget ya. Iya. Kalau offline tuh menurut aku bener-bener nggak bisa kita buat bisnis karena Bener, udah fokus banget ya di Iya. binus. Lumayan Habis waktu kamu untuk padet ke kan. kuliah. Iya. Tapi karena ini tuh lagi online, jadi untuk bagi waktunya tuh menurut aku kayak pagi misalnya kita kelas, saat kelas itu aku bener-bener gak mikirin Chanel, kelas aja dulu. Kan kelas itu kan sehari paling 3-4 Iya, ya kan? betul. Baru setelah itu aku fokus ke Chanel, atau bisa juga sambil mendengerin dosen tapi seenggaknya aku jaga di Chanel, even itu cuma jaga kasir bukan jadi terapis, tapi aku ada di sana. Kayak gitu sih paling bagi waktunya dibarengin, tapi tahu mana yang prioritas di detik itu gitu loh. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih, kan Chanel kan nail treatment, eyelash treatment sekarang kan lagi nggak tahu kenapa tapi lagi banyak-banyaknya banget ya. Betul, lagi kayak in banget. lagi booming banget gitu kan. Gimana Chanel bisa keep up nih sama tren dan competition yang ada? Oke, Berat ya pertanyaannya ya? Berat menurut aku karena kan itu berarti menyinggung kanan kiri, salon kanan kiri juga. Iya. Gimana kita tuh bisa lebih oke, orang lebih milih kita. Kalau menurut aku pertama itu dari hasil itu harus bagus, benar, harus benar. rapi. Kalau orang mahal hasilnya bagus nggak apa-apa, orangnya nggak kecewa sayang gitu kan. Tapi udah murah banget, hasilnya jelek aja orang tuh kecewa karena itu kan stay di, misalkan eyelash stay di kita tuh lama, nail stay di orang itu lama, jadi orang tuh bakal kecewa kalau itu jelek. Jadi pertama itu harus dari kerapihannya, kebagusannya. Mungkin peran kedua yang penting juga itu dari harga. Bisa dibilang harga itu berpengaruh banget. Makin harganya miring, itu makin banyak orang juga. Kenapa? Karena mencakup yang rendah, mencakup yang tinggi juga. Iya. Jadi banyak populasinya. Iya. Kemudian apalagi ya, paling gimana caranya ya tadi rapi, kemudian dari harga, kemudian dari ini sih mungkin ad gitu-gitu, iklan juga berpengaruh ya. Itu sih paling. Tapi harga sama kualitas tuh kayak akan selalu jadi satu faktor yang pasti saling saingan gak sih antar Betul. salon? Itu faktor penyaing kita ya, itu doang antara dari kualitas sama dari harganya. Kayak aku bisa kasih, karena kan harga mahal atau enggak kan kayak kadang orang relatif ya. Betul. Misalnya kayak di salon A gue bikin harganya segini, hasilnya segini, tapi di salon B gue bikin harganya lebih murah, hasilnya lebih bagus. Betul. Otomatis kayak walaupun harga yang lo taruh kayak bedanya cuma 10.000 atau bedanya cuma 20.000, orang akan tetap mandang kalau harga di Chanel tuh lebih worth it gak sih? Benar, itu menurut aku penting. Makanya adain diskon itu juga menurut aku penting tuh. Diskonnya? Karena orang kadang harganya mahal 400.000, dia diskon jadi 200.000, sama orang yang punya salon harganya 200.000, orang lebih milih yang diskon karena lagi diskon. Iya, bayangannya. benar. Jadi diskon tuh juga permainan kata yang penting buat salon gitu sih. Oke, nah aku mau ngajakin kamu main dikit nih. Main games. Apa nih? Main kuku. Oh, oke, boleh. Enggak dong, jangan dong. Aku mau ngajak kamu main games, jawab cepat. Yang jawab aku atau kamu? Kamu dong, masa aku? Nggak boleh, yang nanya. Oke. Misal contohnya gini, warna favorit Sasha? Ungu gitu. Nah, iya kayak gitu. Nggak boleh berpikir ya? Iya, jago loh. Anaknya loh, keren loh. Keren loh. Berpotensi, iya Besok ya. ada podcast panggil lagi. Boleh besok kalau ada podcast kamu yang ini ya, Jadi nail pembicara. kuku aku ya. Boleh tutorial. Tutorial, betul. Oke, kita main games ya. Yang pertama nih, jadi entrepreneur itu Susah-susah gampang. oke, susah-susah gampang. Iya. Kenapa tuh? Susahnya membagi waktu susah. Gampangnya tuh kalau misalkan kita udah tahu peluangnya di mana, kita jalanin itu pasti jadi. Misalkan orang nggak tahu passionnya apa, sekali tahu dia bisa masak mentai ini misalkan, dan dia tekunin, pasti jadi. Apapun tuh bisa jadi. Yang penting kita harus tekunin. Jadi susah gampang dong berarti. Iya, banyak loh kata-kata mutiara hari ini dari Sasha. Bisa di quote ya, kayak Harus susah gampang di-quote, gitu. ya, Ya, susah harus di gampang, quote, iya. harus di quote. Oke, lanjut ya. Oke. Bahagianya Sasha itu kalau Kalau Chanel rame,
boleh nggak sih? Boleh berhubungan? dong, boleh kan? banget dong. Kalau Chanel rame bahagia dong, masa Iya sedih? dong. Iya dong, itu kan ibarat kata kayak kita punya anak ya. Bener. Kalau anak kita happy ya kita happy kan. Bener. Jadi paling bahagia kalau Chanel rame gitu. Oke, berarti kalau paling sedih kalau Chanelnya sepi. Ya, biar gampang aja. biar gampang aja. Biar gampang aja Biar curang. gampang aja. Iya. Chanel biasanya paling rame kapan? Kalau weekend di hari Jumat, apalagi nih kayak Lebaran nih, Iya. ini udah full slot banget. Zaman-zamannya rame bukber ya. Iya, bukber orang kan, jadi udah buat kuku sebelumnya. Mau mudik nggak mungkin kan ke kampung kukunya jelek say. Iya. Aku mau Lebaran nih bikinin kuku ketupat dong Iya gitu kan. bener. Kalau Natal rusak, Betul. Sinterklas gitu. Betul. Sesuai. Betul. Terakhir nih, Sasha is proud to be To be Binusian. Ya. Kamu harus tahu ya. Aku barusan bikin podcast juga Iya. sama anak Binusian. Jawabannya Namanya juga itu. kan, iya emang karena kita udah kayak proud to be Binusian selalu Iya, kan. Jadi tertanam ya di jadi dalam kayak- hati. kayak proud be apa lagi? Binusian doang Binusian kayaknya. doang. Apalagi Binus kayaknya jadi salah satu peran penting juga kenapa sampai lo bisa bikin Chanel ya. Iya benar. Karena kan Binus itu kan banyak wanita entrepreneur kan. Jadi menurut aku tuh nyambung banget bagi kalian yang mau jadi entrepreneur, kuliah di Binus saja. Pas banget ada entrepreneurship track, terus ada entrepreneur, maksudnya kayak ada pelajaran entrepreneur juga. Menurut aku tuh bernyambung banget gitu loh. Iya, dan kayak serunya entrepreneur adalah lo bebas, lo mau bikin bisnis apapun di kelas itu kayak sama tim lo. Betul. Iya, bebas aja kayak Iya, lo bisa explore, belajar. berkreatif, mengeluarkan kreasi lo. Iya, benar. Ih, keren banget nih Sasha, nih tepuk tangan dong buat Sasha. Ih, keren banget deh. Aku jadi pengen punya bisnis. Jangan. Gimana ya caranya? Ini pertanyaan terakhir nih Oke. sebelum kita pamitan karena aku kayaknya udah di time tadi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak uang kamu setelah kamu bikin Chanel? Udah bisa beli mobil? Aduh nggak enak ada admin di situ. Ntar kayak wah Kak Saso duitnya banyak, gaji gue gedein dong. Tutup kuping deh lu Sil. Berapa Ada- banyak? Wah ada itu adminnya. rahasia ya say. Iya. Wah Tapi Pokoknya ada. udah cukup lah ya. cukup, alhamdulillah. Ada aja yang penting channel berjalan. Soalnya kan ada karyawan. Itu penting menurut aku, lebih baik nggak dapat profit. Yang penting bisa ngehidupin karyawan. Karyawan ini menghidupkan keluarganya loh. Wah. Jadi itu penting bagi kalian yang punya bisnis, punya karyawan, kalian harus mikirin itu. Kalian hidup bisa dari orang tua kalian masih oke, tapi karyawan ini ngehidupin keluarganya. Jadi yang paling penting kalau kita punya uang itu kita mikirin sekeliling kita, jangan lupa sedekah, itu yang paling penting. Ya kalau kita udah ngelakuin itu semua, insya Allah itu pasti ada aja jalannya. Keren banget. Iya, tepuk tangan lagi dong. Keren banget. Oke, thank you banget loh Sasha. Iya, thank you juga. Udah mau diajak ngobrol hari ini sama aku. Buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin Sasha punya pesan-pesan terakhir. Mungkin yang nonton ada yang Ntar gue kayak mati lagi, gue pesan-pesan lagi. terakhir. Oh, jangan dong. Jangan seperti itu. Pesan terakhir. Mungkin ada kata-kata terakhir, penutup nih ya, kata-kata penutup buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton dan mereka punya ide bisnis pengen ngejalanin gitu. Ada nggak? Kalau misalkan, ini kata-kata terakhir dari aku ya, misalkan kalian mau buat bisnis, itu kalian harus konsisten. Kalau misalkan kalian gak mau jadi pembisnis, yang penting kalian jalani hidup kalian tuh dengan benar aja. Karena kalau misalkan kalian udah jalani hidup kalian dengan benar, pasti tuh semua ada jalannya. Kayak gitu sih. Thank you Sasha. Thank you banget Sasha udah mau Thank you udah mau nemenin juga. aku, udah mau ngasih ilmunya juga gimana entrepreneur tuh susah-susah gampangnya kayak gimana. Ternyata jadi bos tidak segampang itu ya. Ya enggak dong. Banyak challenge, banyak tantangannya. Thank you banget hari ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa buat subscribe, gratis, tinggal pencet. Ya kuota doang sih, beneran modal kuota doang, tapi tinggal pencet aja gitu. Subscribe, komen juga di bawah. Gue harus ngajak ngobrol teman-teman Binusian yang mana lagi. Jangan lupa juga buat follow Instagram di @binusuniversityofficial. Kalau gitu, gue pamit, Sasha juga pamit. Bye. Sampai ketemu di banyak kata kapan-kapan. Dadah.